tail now of Marc Marquez. They race down the straight, over the start and finish line. Here comes Valentino Rossi off the inside of Marquez, but Marquez holds it. Goes around the outside. Rossi, though, will try and come back on the inside. Oh, and then Marquez goes through on the inside of the corkscrew. 1-year-old against the old master. It doesn't get a lot better than this. 1.5 laps to go. And Rossi comes through once again. MotoGP ada banyak momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh fansnya. Momen apa? Ya tentu saja pertarungan terakhir yang melibatkan adu overtake di last lap. Di momen ini, pembalap akan saling bertarung untuk memperebutkan juara satu. Apalagi di last lap, itu ada 3 atau 4 pembalap yang saling memperebutkan juara satu. Dan persaingan overtake-nya itu akan semakin menegangkan dan seru untuk dilihat. Namun di balik itu semua, banyak fans yang nggak percaya siapa yang bakalan juara satunya. Selain aksi overtake, ada juga momen yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan fans MotoGP. Apalagi kalau bukan momen crash. Biasanya kalau pembalap mengalami crash, ini membuat MotoGP semakin seru dan menegangkan. Karena dengan kejadian crash ini, biasanya crash ini menentukan nasib pembalap ke depannya. Namun selain menjadi penentu di masa depan pembalap, ada juga momen unik yang membuat pembalap menjadi sangat ikonik. Contohnya, momen crash sebenarnya ini bukan crash melainkan sebuah insiden, tetapi namanya juga contoh ya. Ini terjadi di Motegi Jepang pada tahun 2019 di kelas Moto2, yang mana Alex Marquez mengalami insiden yang cukup unik. Jadi saat itu balapan sedang diguyur hujan deras dan Alex mengalami high side yang membuat motornya oleng di tikungan terakhir. Akan tetapi dia tidak melepaskan pegangannya di motornya dan langsung bertahan. Akan tetapi tubuh Alex sendiri itu sudah keluar dari motornya. Dengan penuh keseimbangan, Alex mampu bisa melakukan save moment yang luar biasa pada saat itu. Terkadang momen crash ini suka ditunggu-tunggu juga oleh fans MotoGP. Tapi kalian pernah kepikiran nggak apa yang terjadi jika seorang pembalap MotoGP mengalami kecelakaan dan motornya rusak parah? Apakah mereka langsung menggantinya dengan motor yang baru? Jadi MotoGP adalah ajang balap motor tertinggi di dunia dan menampilkan teknologi canggih dan para pembalap terbaik di seluruh dunia. Setiap tim MotoGP memiliki insinyur dan mekanik profesional yang bertanggung jawab untuk memastikan motor selalu dalam kondisi optimal. Motor yang digunakan dalam ajang ini bukanlah motor biasa, melainkan motor prototipe dengan teknologi canggih yang berbeda dari motor produksi massal. Jadi apakah motor MotoGP bisa diganti jika mengalami kecelakaan dan rusak parah? Sebenarnya tergantung pada situasi apapun. Aturan yang berlaku di MotoGP dalam satu musim, setiap pembalap hanya diperbolehkan menggunakan jumlah mesin yang sangat terbatas. Regulasi MotoGP yang diterapkan oleh FIM dan Dorna Sport membatasi jumlah mesin yang dapat digunakan oleh setiap tim untuk mengontrol biaya dan menjaga persaingan tetap adil. Jika pembalap mengalami kecelakaan saat sesi latihan atau kualifikasi ataupun balapan, tim biasanya akan memperbaiki motor tersebut terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengganti dengan unit cadangan. Selain itu, di motor MotoGP, setiap tim biasanya memiliki 2 motor untuk setiap balapan. Jika satu motor mengalami kerusakan, pembalap bisa menggunakan motor cadangan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pergantian motor di tengah balapan atau kita sebut flag to flag. Jadi dalam kondisi tertentu seperti perubahan cuaca mendadak dari kering ke basah atau sebaliknya, pembalap diperbolehkan mengganti motor di tengah balapan. Ini disebut dengan aturan flag to flag, yang dimana pembalap masuk ke pit untuk menukar motor yang telah disesuaikan bannya dengan kondisi lintasan. Yang kedua, kecelakaan.
saat latihan atau kualifikasi. Jika seorang pembalap mengalami kecelakaan di sesi latihan atau kualifikasi dan motornya rusak parah, tim akan bekerja keras untuk memperbaiki motor tersebut secepat mungkin. Namun jika kerusakan terlalu parah dan tidak bisa diperbaiki dalam waktu yang singkat, pembalap bisa menggunakan motor cadangan untuk mengganti motor utama yang rusak. Ketiga, jumlah mesin motor di MotoGP itu juga dibatasi dalam satu musim. Tapi harus seberapa rusak motor MotoGP agar bisa diganti dengan motor yang baru. Sebenarnya tidak semua motor yang jatuh akan langsung diganti dengan motor yang baru. Mekanik tim akan mengevaluasi kondisi motor terlebih dahulu untuk melihat seberapa parah kondisi motor jika mengalami kerusakan ringan. Misalnya fairing pecah atau stang bengkok, motor akan diperbaiki secepat mungkin agar bisa digunakan kembali. Namun jika mengalami kerusakan pada komponen utama seperti sasis atau mesin, biasanya tim akan beralih ke motor yang baru karena perbaikan akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi sebelum mengganti motor yang baru, biasanya tim mekanik bekerja keras dan cepat untuk memperbaiki motor, yang dimana proses ini diawali dengan pemeriksaan oleh mekanik, dan mekanik akan mengecek kondisi mesin, sasis, dan suspensi dan komponen lainnya untuk menentukan apakah motor bisa diperbaiki atau tidak, dan selanjutnya akan diganti dengan suku cadang yang rusak setelah terjadinya crash. Misalnya ada bagian yang rusak, mekanik langsung menggantinya. Dan terakhir, setelah melewati tahap itu, motor akan diuji coba secara singkat. Setelah diperbaiki, motor akan diuji untuk memastikan semua sistem bekerja dengan baik sebelum kembali digunakan di lintasan balap. Namun jika mengalami kecelakaan besar yang membuat motor benar-benar hancur, maka satu-satunya pilihan tim adalah menggunakan motor yang baru. Namun apakah bisa tim MotoGP selalu mengganti motor baru jika terjadi crash yang keras? Jawabannya tentu saja tidak. Kenapa bisa? Tentu saja hal ini bisa terjadi karena MotoGP menerapkan aturan yang ketat terkait penggunaan mesin, agar tidak ada tim yang menghabiskan terlalu banyak uang untuk mengganti motor. Karena jika melanggar aturan, maka akan terkena sanksi yang harus ditanggung oleh tim dan pembalapnya. Seperti pembalap harus start dari pit lane, kena penalti, atau pengurangan poin dalam klasemen. Dan yang terakhir, tim bisa dikenakan denda karena melanggar regulasi teknis. Apakah motor baru di MotoGP bisa langsung digunakan untuk balap? Jawabannya tentu saja bisa, karena motor mengalami kerusakan yang sangat parah dan tidak bisa diperbaiki, maka tim harus mengandalkan motor baru yang menjadi cadangan, yang mana motor ini sebelumnya sudah dipersiapkan oleh tim balap MotoGP untuk sewaktu-waktu dibutuhkan. Namun sekali lagi, tim balap tidak bisa sembarangan mengganti motor dengan unit yang baru di luar jumlah mesin yang telah ditentukan oleh regulasi, karena semua sudah diatur oleh FIM, yang mana FIM sebagai badan pengatur MotoGP menerapkan bahwa tim tidak bisa secara bebas mengganti motor dengan unit yang baru di tengah-tengah musim, dan setiap motor yang digunakan oleh pembalap dalam balapan sudah terdaftar sebelumnya untuk musim tersebut. Sehingga penggantian dengan motor baru bukanlah pilihan yang bisa dilakukan sembarangan oleh tim balap motor, yang mana untuk tim perbaikan mereka hanya biasa menggunakan maksimal satu mesin dalam satu musim. Sedangkan tim satelit memiliki jumlah yang lebih terbatas dan lebih sedikit, jadi semua sudah diatur dan tidak bisa sembarangan dalam mengganti sebuah motor dalam balapan MotoGP. Jadi kesimpulannya adalah motor MotoGP akan diganti jika dilihat dari keadaan seberapa parah kerusakan motor itu, yang mana tim akan lebih memilih untuk memperbaiki motor yang rusak
jika memungkinkan, karena jumlah mesin yang digunakan dalam satu musim sangatlah terbatas. Jika motor benar-benar hancur dan tidak bisa diperbaiki dalam waktu yang cukup cepat, barulah pembalap menggunakan motor yang baru yang telah dipersiapkan sebelumnya. Akan tetapi, tim juga harus memperhitungkan regulasi yang berlaku jika mengganti motor baru dalam balapan MotoGP. Jika kalian punya saran atau pendapat lain dengan video ini, tulis pendapat kalian di kolom komen.